bicara kita yang sangat keren teman-teman, yaitu Kak Ahmad yang bakal jelasin soal materi OBS kita kali ini. Sebelum itu, di sini aku mau undang teman-teman buat mengisi sebuah pre-survey teman-teman atau tes untuk mengetahui sih kayak gimana sih pemahaman teman-teman sebelum masuk ke webinar ini, dan nantinya kita juga bakal ada yang namanya post test untuk mengetahui pemahaman teman-teman setelah mengikuti webinar ini teman-teman. Jadi kita pengen tahu tuh gimana sih seberapa efektif sih kegiatan webinar ini untuk menambah pengetahuannya teman-teman mengenai materi yang terkait kayak gitu teman-teman. Jadi dibantu isi total sekarang ada 6 pertanyaan, nanti di akhir bakal ada 10, tapi juga sama sih teman-teman, pertanyaan cuman gampang kok. Jadi bisa dibantu diisi teman-teman. Dan sambil teman-teman mengisi, aku mau sampaikan beberapa informasi penting terlebih dahulu. Jadi pertama ini adalah tentang jadwal webinar teman-teman. Jadi di sini ada jadwal 16-20 Januari, dan karena sekarang udah tanggal 19, jadi jadwal yang masih berlaku adalah di hari Kamis dan hari Jumat teman-teman. Yang di hari Kamis ada jam 2 itu yang sesi kita sekarang ini tentang OGS. Nanti di jam 4 juga kita bakal ada tentang strategi produk tampil di halaman utama shopping center teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, shopping center itu ada yang di aplikasi TikTok di tab kedua teman-teman di sebelahnya home. Nah, itu namanya shopping center. Terus di hari Jumat di jam 2 kita bakal ada bootcamp teman-teman tentang afiliasi. Jadi buat seller-seller baru yang masih belum paham soal afiliasi bisa langsung masuk ke program bootcamp itu. Dan nanti di Jumat jam 4 juga bakal ada sukses berjualan bersama content creator tentang afiliasi juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendaftar ke webinar kita, bisa langsung ke Linktree/edukasi TikTok Shop ya teman-teman. Nanti tinggal pilih jadwalnya. Kalau misalnya mau daftar bootcamp juga bisa lewat link tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini aku juga mau share sih kayak journey-nya teman-teman sebagai penjual TikTok itu kayak gimana sih. Kan di sini teman-teman pasti pada pernah melewati tahap yang namanya membuat akun kan ya waktu teman-teman baru mulai. Nah, setelah teman-teman baru mulai, setelah teman-teman baru buat akun, nah itu teman-teman seharusnya harus melalui tahapan yang namanya melalui tahapan bootcamp teman-teman. Bootcamp itu apa sih? Bootcamp itu yang kayak tadi aku sebutin tuh, kelas-kelas yang ada khusus pemula yang ada di hari Senin, Rabu, dan hari Jumat teman-teman. Jadi teman-teman harus melewati bootcamp dulu kalau misalnya teman-teman seller baru. Dan setelah itu baru teman-teman bisa ke webinar, di mana webinar itu kita bakal jelasin materi-materi yang tingkatnya agak sedikit lebih susah lagi teman-teman. Ya, kayak lebih menengah gitu materinya teman-teman. Kalau bootcamp itu lebih untuk yang pemula kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mendapat ilmu yang banyak dan bisa praktek dari bootcamp, dari webinar, nantinya teman-teman pasti bakal bisa di EM manage teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah ngikuti bootcamp, terus teman-teman udah paham, terus teman-teman mau ikut webinar, itu teman-teman udah ada di jalur yang tepat kayak gitu. Kalau misalnya masih belum ikut bootcamp, merasa masih belum ikut bootcamp, bisa daftar ke bootcamp dulu teman-teman. Kayak gitu. Oke, di sini aku juga mau share teman-teman, kalau misalnya kita ada channel YouTube teman-teman untuk edukasi. Jadi nama channelnya adalah TikTok Shop Indonesia. Aku mau undang teman-teman di sini buat mungkin visit atau mau subscribe juga, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten edukasi dengan bentuk video. Jadi kita di situ upload video-video kayak mini recap, kayak mini talk show, terus ada YouTube Short juga, dan ada kayak rekaman-rekaman webinar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin nggak sempat hadir di siang harinya kayak gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman screenshot barcode yang ada di sini, atau bisa langsung di search di YouTube-nya TikTok Shop Indonesia kayak gitu teman-teman. 5 detik buat screenshot ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Terus di sini buat teman-teman yang suka membaca dan mungkin perlu materi yang bisa dibawa offline teman-teman. Kita juga ada yang namanya buku panduan atau handbook. Nah, buku panduan ini ada beragam topiknya juga teman-teman. Ada dari seller center, ada dari shopping center, terus ada soal pelanggaran sampai ke fitur-fitur kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download atau mau membaca, bisa langsung ke link yang sama, yaitu linktree/edukasi TikTok Shop. Nanti tinggal pilih tuh berdasarkan topiknya, nanti bisa di-download langsung kayak gitu. Dan selanjutnya kita juga ada yang namanya newsletter teman-teman. Newsletter ini keluarnya bulanan, dan untuk bulan yang terakhir adalah bulan Januari teman-teman. Isinya newsletter itu kayak apa sih? Isinya adalah kita ada kayak tren konten, terus ada tren musik teman-teman, terus ada juga yang lagi viral-viral itu kayak gimana sih videonya. Nah itu bisa teman-teman baca dan bisa jadikan inspirasi untuk teman-teman membuat konten.
Kalau misalnya teman-teman mau download, bisa langsung di link yang sama juga, di Linktree/edukasi TikTok Shop, nanti tinggal pilih yang bagian newsletter bulan Januari. Kayak gitu, teman-teman. Dan selanjutnya kita juga ada yang namanya Seller Academy. Nah, ini harusnya teman-teman sekarang udah pada tahu sih semuanya. Jadi Seller Academy itu adalah kayak pusat dari segala informasi mengenai TikTok Shop. Mulai dari regulasi, dari fitur, ketentuan, semuanya ada di Seller Academy. Jadi kalau misalnya teman-teman mau visit Seller Academy untuk memperkaya ilmunya, bisa langsung ke Linktree/TTS Academy ini, teman-teman. Dan juga ada yang namanya TikTok Hood, teman-teman, yang merupakan komunitas resmi dari TikTok Shop Indonesia di Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau share-share ilmu pengetahuan kayak atau mau lapor kendala, itu bisa dilakukan di yang namanya TikTok Hood di sini. Jadi caranya yang sebelah kiri layar itu ada melalui Facebook. Jadi teman-teman bisa langsung scan QR code untuk bisa direct ke Facebook-nya. Dan di sebelah kanan ada yang namanya grup Lark, teman-teman. Itu kayak sosial media baru. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Lark-nya, nanti bisa langsung masuk ke grup TikTok Hood-nya kayak gitu, teman-teman. Jadi caranya ada di layar sini. Mungkin teman-teman bisa screenshot untuk tutorial cara masuk ke TikTok Hood di Lark, teman-teman. Aku kasih 5 detik juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, informasinya udah habis, teman-teman, yang mau aku sampaikan. Jadi sebelum kita mulai webinarnya dan aku undang pembicaranya, ada beberapa peraturan yang mau aku sampaikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah webinar atau di kapanpun teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kolom Q&A, teman-teman. Jadi jangan lewat kolom chat. Soalnya kolom chat itu digunakan untuk berinteraksi antara host dan itu, teman-teman, dan peserta. Jadi kalau misalnya kayak internetnya kurang bagus atau patah-patah waktu ngomong-ngomong, nah itu bisa disampaikan lewat kolom chat. Kalau kolom Q&A digunakan untuk pertanyaannya teman-teman, kayak gitu. Dan juga yang terakhir, kalau teman-teman punya pertanyaan yang bersifat kayak laporan secara fitur atau teknik gitu, bisa disampaikan melalui TikTok Hood ya, teman-teman, di Facebook atau di Live yang kayak tadi yang pasti. Oke, sekarang mungkin adalah waktu yang sangat tepat untuk aku mengundang pembicara kita di siang hari ini untuk membahas mengenai OBS, teman-teman. Jadi Kak Ahmad, halo Kak Ahmad. Oke, halo Kak David. Oke, Kak Ahmad. Kak Ahmad Halo teman-teman juga. rambutnya beda lagi ya? Oh ini karena abis ini dipakai conditioner. Oh, oke, Kak Ahmad udah siap buat bawain materi OBS gitu. Siap banget. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya. Halo teman-teman, Boleh. selamat siang. Selamat datang buat... Oh, patah-patah. Mungkin dicoba cek koneksinya ya, Bunda Aduan. Oke, saya akan... Oh, lupa saya ini, apa? Share sound-nya. Coba kita pakai yang stereo. Oke, kita mulai untuk share sound. Halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih karena udah hadir di sesi webinar yang hari Kamis di jam 2 gitu ya. Sebelum nanti jam 4 juga ada lagi. Kita akan bahas tentang dasar-dasar menggunakan OBS. Karena apa? OBS ini salah satu alat yang digunakan oleh para seller dan juga para kreator ketika mereka melakukan live streaming di TikTok. Kenapa misalkan kita menggunakan OBS, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari OBS dan bagaimana kita akan menggunakan OBS ini. Nanti juga kita praktekin setelahnya. Agendanya ada pengenalan OBS dan fitur-fiturnya, kemudian cara menggunakan OBS untuk TikTok Live, dan juga nanti setelah penjelasannya kita akan praktekin. Setidaknya setelah ini teman-teman tahu gitu. Kalau mau melakukan live streaming lewat OBS itu apa aja sih langkah-langkahnya, dan ini bakal bisa teman-teman praktekin langsung juga gitu. Jadi yang penting teman-teman fokus dan perhatikan. Kalau misalkan mau tayangan ulangannya, mungkin nanti bisa teman-teman lihat lagi di Facebook TikTok Hood ya teman-teman. Oke, lanjut. Mengapa sih sebenarnya kita harus menggunakan OBS gitu ke dalam melakukan live streaming gitu? Jadi gini nih teman-teman, kita mundur lagi ke belakang lah. 3 tahun terakhir itu kan kita kena pandemi di mana toko-toko offline, pasar dan lain sebagainya itu kan ditutup gitu ya. Terus kan kita bingung nih,
saya punya barang, tapi gimana ya cara jualnya gitu. Mungkin memang banyak teman-teman yang punya solusi lainnya gitu. Dan salah satunya adalah menggunakan live streaming sebagai platform untuk berjualan gitu. Dan itu pun bisa di berbagai platform manapun gitu, mau di Instagram ini dan apa ya, yang satu lagi adalah TikTok gitu. Di mana semua UMKM dan brand-brand besar itu memutar otaknya gimana caranya biar mereka bisa live streaming dengan memberikan kualitas yang bagus dengan berbagai fitur yang bisa mereka gunakan gitu. Nah, karena apa? OBS ini bisa menambah daya saing gitu. Karena apa? Kita harus berkreasi memberikan visual atau misalkan memberikan tayangan yang sangat menarik untuk memikat para penonton. Betul tidak? Betul kan gitu. Dan salah satunya adalah menggunakan OBS, teman-teman. Oke, kita kenali dulu lah apa itu OBS. Mungkin di sini saya lihat di polls udah ada yang kenal sama OBS, mungkin ada juga yang udah pernah menggunakan OBS, dan juga ada yang nggak tahu sama sekali tentang OBS dan pengen tahu gimana caranya. Kita akan kenali. OBS ini adalah Open Broadcaster Software Studio. Jadi anggapannya adalah si OBS ini adalah studio digital ya teman-teman, di mana ini bisa teman-teman gunakan dalam PC atau komputernya teman-teman. Dan saya biasa gunakan ini di laptop saya ketika mau live streaming gitu. Nah, si OBS ini tersedia untuk MacBook, Windows ataupun Linux. Dan ini tuh gratis teman-teman. Nah, untuk ininya apa teman-teman bisa screenshot terus bisa juga download si OBS ini gitu. Nah, kelebihannya menggunakan OBS ini bisa teman-teman itu melakukan live streaming melalui PC, kemudian kegiatan live streamingnya bisa lebih fleksibel. Karena apa? Teman-teman bisa menggunakan alat-alat profesional seperti kamera digital, audio mixer, digital banner, running text, dan lain sebagainya. Jadi kayak misal mau pakai green screen, background-nya mau dibikin kayak gini gitu kan. Oh, itu bisa banget teman-teman. Terus juga bisa memanfaatkan fitur plugin dari pihak ketiga untuk membuat dekorasi live semakin menarik. Cuman ada kekurangannya gitu. Kekurangannya adalah biasanya buat yang teman-teman yang sudah melakukan live streaming di HP itu kayak kagok gitu. Karena kurang praktis, harus masukin ini itulah, kamera lah segala macam gitu kan. Terus juga harus memerlukan operator supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Sebenarnya gini, teman-teman, bisa dilakukan oleh sendiri, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan ada operatornya gitu. Karena apa? Nanti kan kalau misalkan sama sendiri, misalkan saya pengalaman saya nge-hosting sambil saya ngatur OBS-nya gitu. Tapi ya gitu-gitu aja sih, sama aja kalau misalkan bisa dilakukan sendiri, tapi akan lebih bagus kalau misalkan teman-teman punya operator. Kemudian juga memerlukan beberapa alat untuk memaksimalkan performa live gitu. Terus buat teman-teman nih yang pengen menggunakan OBS ketika live streaming di TikTok, ada persyaratannya nih teman-teman. Setidaknya teman-teman dalam akunnya, akun sellernya mempunyai 2.000 followers. Kemudian tidak ada pelanggaran berkaitan dengan live streaming selama 30 hari terakhir. Terus juga teman-teman harus menghubungi tim TikTok untuk mengaktifkan fitur OBS. Jadi salah satunya kalau misalkan teman-teman udah memenuhi syarat nih, teman-teman bisa ngasih tahu ke tim TikTok Hood untuk dibantu mengaktifkan fitur OBS ini. Karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi gitu sebelum teman-teman bisa menggunakan OBS ini. Nah, sekarang ngomongin soal spek gitu. Spek minimalnya apa gitu. Teman-teman bisa screenshot layarnya teman-teman. Kira-kira komputernya teman-teman itu cukup nggak, atau misalkan speknya sesuai nggak dengan apa yang minimal performanya dari si OBS ini gitu. Karena apa? Kalau misalkan pakai komputer jadul banget nih teman-teman, yang terjadi bukannya malah bagus, tapi malah ngelag teman-teman, atau enggak burem sih kualitas komputernya. Jadi misalkan untuk Windows harus punya Windows OS-nya yang 64 bit, kemudian OS-nya Windows 10, Windows 7 bisa teman-teman. Tapi ya pasti ada kendala tertentu supaya karena nantinya kan si kecocokan OS dengan softwarenya nanti bisa berbeda gitu ya. Terus juga memori RAM-nya 4 GB, kemudian harus punya graphic card gitu. Terus juga hard disk-nya harus minimal 600 MB tersedia kayak gitu.
Untuk macOS pun sama gitu. Kurang lebih harus spesifikasinya sama gitu ya, satu generasi dengan yang Windows, kayak misalnya 4 GB RAM, kemudian kartu grafisnya harus ada Intel atau AMD, dan juga hard disknya minimal 800 MB. Nah, kalau misalkan Linux ya samain aja lah sama kayak Windows. Terus juga koneksi internetnya harus menggunakan koneksi kabelan atau Wi-Fi yang memiliki kecepatan 20 MB per second gitu. Karena apa? Yang digunakan oleh OBS ini ketika live streaming bukan kecepatan download, teman-teman, tapi kecepatan upload. Jadi biasanya kalau misalkan 20 MB per second untuk download, biasanya si kecepatan uploadnya itu 10 MB atau minimal setengahnya lah, dan itu bisa banget dipakai untuk live streaming. Oke, persiapan peralatan live OBS gitu kan, tadi banyak banget nih apa sih peralatannya gitu. Ya pertama pastinya teman-teman harus punya background gitu, mau itu green screen atau misalkan teman-teman nggak mau pakai green screen, setup produk atau display produknya di belakang atau misalkan mau di depan gitu, itu benar-benar bisa membantu banget. Kemudian pastinya harus ada mikrofon yang bisa dikonekin ke PC-nya teman-teman, koneksi internet pasti tadi udah disebutin, kemudian juga lighting gitu. Ya percuma aja kalau misalkan teman-teman alat-alatnya udah bagus banget nih, kamera udah bagus, mikrofon udah bagus, tapi lightingnya buram kayak kayak kondisi saya sekarang gitu. Jadinya kurang bagus juga gitu. Padahal udah pakai kamera, udah pakai mikrofon yang bagus. Tapi ya hasilnya tetap buram aja karena apa? Perlu pencahayaan yang bagus. Tentunya kamera dan tripod juga, pastinya juga ditambahkan komputer dengan laptop gitu. Karena apa? OBS ini bisa digunakan di PC atau laptop. Jadi bukan di HP ya, teman-teman. Jadi ini alternatif supaya teman-teman tidak melakukan live streaming di HP gitu. Nah, untuk tampilan dasarnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ini adalah studio digitalnya teman-teman gitu. Ada kayak samalah kayak software-software biasa. Jadi di layar ini tuh nanti bakal muncul tampilan yang akan di live streamingkan gitu. Di sini ada beberapa bagian, ada adegan, sumber, mixer audio, transisi, sama kontrol gitu. Nah, kayak gini tampilannya nanti teman-teman ketika install OBS gitu. Nah, kita bahas satu-satu scene atau adegan. Jadi fitur scene ini berguna untuk menampilkan tayangan yang akan dimunculkan saat live gitu. Jadi kan kalau misalkan di TV itu ada sudut pandang dari kiri misalkan, ada sudut pandang dari kanan atau dari tengah gitu kan. Terus kan bisa pindah-pindah gitu. Nah, fungsinya adegan itu ada sama seperti itu teman-teman. Untuk memindahkan beberapa adegan ke dalam satu tampilan live streaming gitu. Kadang-kadang kan kita juga suka lihat seller tiba-tiba asalnya si kamera ngadep ke host gitu. Tapi ketika dia mau review karena produknya kecil, dia tiba-tiba ngubah kameranya ke bagian review produk gitu. Jadi yang kelihatan cuma tangannya doang gitu. Tapi tanpa harus mindahin kameranya kayak gini gitu. Nggak harus diangkat kameranya gitu. Tapi benar-benar kameranya udah ada di situ, cuma dipindahkan scene-nya aja. Kayak gitu. Terus juga ada source dan sumber input. Jadi di dalam scene ini, dia mengandung sumber input atau source gitu. Di mana si source ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari alat penangkap gambar, alat penangkap suara, pengeluaran suara, terus juga ada gambar, video, segala macam itu ada di sini. Jadi teman-teman mau masukin stiker, mau masukin gambar buat background, atau misalkan teman-teman mau nambahin running text, itu lewat sumber ini atau source ini. Nah, kalau misalkan untuk audio mixer ini buat mengatur ininya teman-teman, suara yang keluar sama yang masuk gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngatur suara yang masuk, volumenya segimana, kemudian teman-teman mau nambahin background musik, tapi takutnya background musiknya terlalu kegedean, teman-teman bisa langsung atur lewat audio mixer ini. Gitu. Kayak gitu, simpelnya. Terus ada transisi adegan. Jadi kan biasanya ada perpindahan scene kayak gitu ya kalau di TV gitu kan. Nah, ini tuh nanti bisa diatur jenis transisinya seperti apa, terus kecepatannya seperti apa gitu. Itu bisa banget teman-teman atur lewat transisi adegan.
Terus ada panel kontrol. Hati-hati teman-teman nyebutnya ya. Oke, di panel kontrol ini ada beberapa tombol yang penting, teman-teman. Di sini ada untuk mulai streaming. Jadi ketika teman-teman udah setup semuanya, udah siapin semuanya, teman-teman mau streaming, udah langsung tinggal pencet mulai streaming, lalu teman-teman bisa langsung live. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen monitoring dulu gitu secara tampilan, kemudian teman-teman mau lihat dulu tampilannya seperti apa, teman-teman bisa rekam dulu si live streamingnya gitu. Atau enggak mau sekalian streaming, sekalian direkam gitu ya kan, karena kalau misalkan kita lihat YouTuber gitu kan, mereka live streaming tapi dibikin konten juga gitu. Nah, teman-teman bisa rekam si streaming tersebut lewat mulai merekam tombol ini gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen ini ya agak pengen pamer skill OBS-nya gitu ya. Teman-teman mau pakai background segala macam, terus juga mau dipamerin pas lagi Zoom meeting kayak gini gitu. Nah, teman-teman ini juga punya fungsi kamera virtual dari OBS ini bisa teman-teman pakai sebagai webcam-nya teman-teman gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus juga ada mode studio di mana teman-teman bisa monitor langsung gitu ya. Jadi layarnya nanti bakal kebagi dua, di mana teman-teman bisa lihat tayangan live streamingnya sama tayangan secara keseluruhannya kayak gitu. Terus ada pengaturan atau setting atau keluar. Keluar ini ya buat keluar dari OBS-nya gitu. Oke, cara menggunakan OBS. Jadi teman-teman diharapkan fokus, minimal tahu aja gitu. Kalau misalkan mau nambahin gambar gimana? Kalau misalkan mau nambahin kamera gimana gitu. Nah, teman-teman saya jelaskan sesimpel mungkin. Semoga teman-teman di sini bisa paham. Kalau misalkan sudah dijelasin, kita coba praktekin. Oke, ini tutorial OBS. Jadi kita pastinya teman-teman harus install dulu ya gitu ya untuk OBS-nya. Terus juga teman-teman nggak perlu bingung settingnya, langsung gunakan settingan default aja. Jadi biasanya teman-teman bakal muncul seperti ini gitu, informasi penggunaan gitu. Ya udah batal aja, nanti bakal teman-teman temuin tampilan yang biasa atau yang standarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum terlalu ngerti, nggak usah setting macam-macam, udah aja langsung pakai settingan standar. Terus pengaturan video, ini ada kembaran saya ya teman-teman, cuma dia rambutnya hitam ya. Kita lihat videonya dulu. Gimana caranya kita masukin video ya teman-teman. Teman-teman juga pastinya ketika ingin melakukan live streaming di TikTok gitu, teman-teman pastikan harus menggunakan pengaturan yang sesuai di TikTok. Misalkan kan ini landscape nih ya teman-teman gitu. Kalau misalkan untuk di TikTok kan harus dia portrait teman-teman. Nah, kita atur dulu. Masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman pilih video. Nah, resolusinya di sini teman-teman ganti ya. Misalkan ini 920 kali 1080, kita balikin gitu. 1080 kali 1920. Kemudian ini juga disamakan ya, 1080 kali 1920. Nah, untuk nilai FPS umumnya, teman-teman bisa atur aja. Misalkan kita pakai yang 30 aja lah biar aman. Baru kita terapkan. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya gitu. Kayak gitu misalkan. Jadi teman-teman bisa mengatur ininya tampilannya untuk mobile. Misalkan seperti ini. Kita ganti tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Karena kan untuk supaya kita bisa live streamingnya di HP gitu dan orang-orang nggak perlu harus bikin landscape gitu supaya dia mau nonton. Nah, kita bisa mengatur pengaturan videonya supaya bisa ditonton landscape seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk ke setting, atur resolusinya ke 1080 kali 1920 gitu. Jadi diputerin teman-teman. Jadi panjangnya 1080 ke lebarnya 1080, panjangnya 1920 gitu. Nanti kita praktekin juga. Kemudian kalau misalkan untuk supaya aman, nggak burem dan juga nggak ngelag gitu, teman-teman atur FPS-nya menjadi 30 aja, nggak perlu 60 FPS gitu, karena pengen terlihat natural banget gitu gerakannya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman komputernya kuat, bisa teman-teman atur FPS-nya ke 60 gitu. Itu untuk pengaturan video ya.
Teman-teman, nah kita masuk. Langkah-langkahnya adalah ketika teman-teman mau ngatur output video, asalnya kan ini persegi panjangnya landscape ya teman-teman gitu si layarnya. Teman-teman masuk ke pengaturan tadi, setting. Nanti teman-teman bakal ngelihat macam-macam opsi gitu. Mau umum, streaming, output audio, teman-teman masuk dulu ke bagian video. Nanti di sini bakal ada ini ya teman-teman, resolusi dasar. Oke. Resolusi dasar di sini dan resolusi output gitu. Nah, teman-teman pastiin ukurannya itu jadi kebalik gitu. Biasanya kan kita lihat 1920 dulu kali 1080 gitu. Nah, balikin aja jadi kayak gini gitu. Pada akhirnya ketika teman-teman sudah balikin itu bakal berubah jadi ini teman-teman. Bentar, ini saya mau ubah lagi ke ini tuh. Oke. Bakal berubah jadi tampilan portrait ya. Jadi kayak tampilan ketika kita megang HP kayak gini. Nah, terus selanjutnya adalah pengaturan adegan. Bentar teman-teman. Kayak ini saya harus ubah dulu nih si lasernya nih. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, pengaturan adegan dulu ya ternyata. Oke, di sini pengaturan adegan itu yang tadi gitu teman-teman. Ketika kita mau mindahin apa namanya tuh sudut pandang dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya gitu. Biasanya ini dia hostnya dulu nih gitu, misalkan biasa kita ngobrol-ngobrol segala macam, ayo kak spill kak, oke, karena kita lagi nge-spill nge-review HP, kita akan lihat secara lebih dekat gitu. Makanya di sini ada kamera yang kedua nih, baru kita pindahin ke kamera produk gitu. Nah, kebetulan ini waktu saya lagi review mikrofon, jadi ini rekaman yang dulu saya pakai gitu. Jadinya kayak gitu teman-teman, bisa teman-teman ubah dari scene 1 ke scene 2 gitu. Di mana asalnya scene host gitu ya, ngeliatin host, jadi pindah ke kamera yang lagi nunjukin si produknya kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk ini scene, teman-teman tinggal masuk ke bagian adegan, teman-teman bagian sini. Klik tanda plusnya, baru nanti bakal muncul nama scene-nya apa. Mau dikasih tahu aja, dikasih nama aja, misalkan scene 2 gitu ya. Habis scene 2 oke. Baru nanti bakal muncul di bawahnya tuh bakal ada scene 2 gitu. Karena ini gak ada ya, nanti kita praktekin. Terus teman-teman juga bisa menambahkan aneka sumber medianya. Nah, baru masuk ke sumber, klik tanda plus. Nah, terus nanti bakal muncul sumber apa atau misalkan source apa yang ingin teman-teman tambahkan. Kayak misalkan gambar, mikrofon, speaker, atau enggak browser juga bisa loh teman-teman. Atau kebetulan karena kita mau nambahin kamera, kita pilih yang kamera dulu, perangkat penangkap video. Nah, di sini bakal muncul buat baru atau tambah yang sudah ada gitu. Jadi settingan teman-teman ketika masukin sumber itu bakal langsung ter-save di OBS-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung tambahin yang ada kalau misalkan udah ada. Tapi karena kita buat baru, karena belum ada apapun gitu, ya udah kita pilih buat baru, kemudian klik OK. Nanti bakal muncul nih. Nah, kembaran saya lagi. Nah, bakal di sini muncul jenis perangkat yang mau dipakai apa aja nih gitu. Di sini misalkan ada HP HD kamera gitu, ya udah kita pilih yang ini dulu. Terus di bawahnya juga ada setting, tapi nggak usah diatur-atur pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan udah mau dipilih, ya udah klik OK. Kayak gitu. Bakal nanti muncul kayak gini, teman-teman. Di mana selanjutnya kita akan bahas tentang pengaturan input audio. Oke, kali ini kita akan memasukkan input audio gitu. Misalkan saya mau masukkan mikrofon ini ke dalam input audio OBS. Nah, caranya masuk ke sumber, kemudian tambahkan plus, pilih plus, kemudian pilih penangkap input audio. Di sini teman-teman tinggal kasih nama ya, tergantung ya ini mau ini.
mau nambahkan apa atau kita pakai default aja. Kemudian kita pilih perangkat mana aja yang ingin mau teman-teman masukin. Misalkan ini adalah mikrofon yang mau saya pakai. Oke, di situ tinggal klik oke saja. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita kalau misalkan untuk menambahkan sumber sebenarnya gampang aja gitu. Sama langkahnya ketika kita mau menambahkan perangkat audio, itu tinggal pilih jenis apa, jenis sumber apa yang mau teman-teman masukin gitu. Kayak gitu, langsung kita lanjut ke multi kamera gitu. Kalau misalkan untuk multi kamera ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sebagai operator nih, kita kan pengen mudah gitu memonitor semua scene atau misalkan apa semua tampilan ketika kita menggunakan beberapa sudut pandang kamera ya gitu. Nah, ini caranya. Oke, sekarang kita akan menampilkan penampilan multi view. Maksudnya gimana? Jadi untuk perpindahan adegan ini sudah bisa diatur teman-teman melalui tampilan. Tinggal klik tampilan, kemudian pilih tampilan ganda mau layar penuh atau berjendela gitu. Untuk sekarang kita pakai yang berjendela dulu gitu. Kita lihat secara keseluruhan seperti apa. Klik. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi untuk pratinjaunya di sebelah sini dan untuk programnya seperti di sebelah sini. Dan ini pilihan scene yang teman-teman bisa gunakan untuk perpindahan. Misalkan saya klik di sini, maka akan pindah di sini kameranya pindah ke sini. Kemudian saya klik balik lagi, maka akan balik lagi ke sini. Nah, itu namanya perpindahan scene dan teman-teman ingin menggunakan peralihan multi kamera gitu. Jadi lebih gampang dan lebih keren gitu kelihatannya kayak di TV gitu. Saya mau perpindahan antara scene 1 ke scene 2 itu bisa lebih smooth lagi dan lebih mudah lagi gitu. Jadi kayak bisa teman-teman pamerin juga gitu ke penonton, nih saya bisa merubah-rubah scene gitu kan. Jadinya lebih wah keren juga ya gitu, ternyata kalau misalkan live streaming nggak sedatar itu gitu. Nggak cuma gitu-gitu doang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan OBS ini, bisa teman-teman mengeksplor lagi supaya tayangannya teman-teman itu bisa lebih menarik dan juga bisa lebih bikin orang itu lebih betah lagi lah gitu. Nah, terus kan banyak juga yang nanya, "Kak, saya udah banyak dapat stiker-stiker nih dari TikTok Shop gitu karena saya ikutan event gitu kan. Kemarin saya dikasih email, dikasih gambar-gambar tulisan gratis ongkir lah, terus diskon segala macam, flash deal gitu kan. Nah, gimana sih cara pakainya kalau misalkan kita pakai OBS gitu? Nah, ketika teman-teman punya gambar-gambar seperti itu, teman-teman bisa menambahkan juga. Atau ketika teman-teman punya produk nih yang ingin teman-teman tunjukkan gitu di dalam live streaming, nih produk-produk yang lagi di review atau lagi di highlight atau lagi flash deal. Nah, ini bisa teman-teman tunjukkan dengan menambahkan beberapa jenis gambar dan mungkin ini contohnya agak berbeda sedikit. Nanti kita praktekin gimananya, tapi ini kurang lebih sama gitu caranya seperti ini. Ayo. Oke, kali ini kita akan membuat banner seperti yang ini ya, teman-teman. Kita anggap ini gak ada dulu, baru kita tambahkan di sini. Klik tanda plus di dalam sumber, kemudian tambahkan slideshow gambar. Kemudian beri nama bebas, kita pakai default aja. Kemudian scroll ke bawah dulu, kita tambahkan file apa aja yang ingin kita pakai. Misalkan ini saya tujuannya adalah menambahkan logo TikTok Shop gitu. Kita masukin. Nah, kita bisa atur jarak antara gambar 1 ke gambar 2 kalau misalkan otomatis ya, teman-teman. Kemudian kecepatan transisinya, kemudian efek transisinya. Terus juga modenya bisa manual atau otomatis gitu. Kalau misalkan manual, kita bisa menggunakan shortcut untuk menggunakannya gitu. Terus kalau udah tinggal klik OK. Nah, kita atur dulu. Nah, kita misalkan di sini. Nah, udah jadi. Berlaku buat teman-teman yang ingin menambahkan produknya ketika live streaming juga. Semoga berhasil. Nah, jadi ada perubahan gambar ya, bannernya gitu. Jadi ini bisa teman-teman gunakan sebagai banner untuk mereview produk atau misalkan meng-highlight produk atau misalkan teman-teman pengen juga nunjukin logo logo tokonya masing-masing atau brandnya teman-teman gitu.
sebagai banner, dan ini bisa teman-teman tambahkan banyak gitu di OBS ini. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan mau highlight produk gitu ya. Jadi kayak yang di review apa nih, yang lagi di pin, yang lagi di spill. Oh ternyata yang lagi di spill adalah kapsul blender portable gitu kan. Jadi orang-orang juga ngelihat, oh ternyata ini lagi nge-review apa blender nih. Enggak, dia lagi nge-review boneka nih gitu kan. Jadi orang-orang tahu gitu apa yang sedang teman-teman lakuin di dalam live streamingnya ketika dia si penonton tuh lagi nge-scroll gitu kan, ngeliatin oh lagi nge-review blender nih. Kayaknya oke nih blender gitu. Akhirnya apa, dia mau masuk gitu. Jadi kan lebih seru lagi dan bisa memancing orang supaya kepo masuk ke live streamingnya teman-teman. Nah, itu tampilan slideshow produk dan ini pop-up sticker gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai pop-up atau misalkan sebagai slideshow. Caranya ke sini. Masuk ke sumber, biasa. Kemudian teman-teman pilih slideshow gambar di sini. Sama di sini kalau misalkan ini tambahkan baru, klik OK. Nanti bakal muncul kayak gini. Terus juga tadi kan scroll dulu ke bawah, baru tambahin berkas gambar. Diklik tambahnya, tanda tambah. Baru tinggal masukin apa sih apa namanya gambar-gambar yang ingin teman-teman pakai gitu. Terus ini ada beberapa pengaturan yang mungkin basic banget buat teman-teman. Minimal ketika teman-teman mau melakukan apa live streaming di TikTok, ini harus disettingnya seperti inilah untuk standarnya gitu. Karena kadang-kadang juga ada yang suka tanya, Kak, saya udah pakai bitrate-nya 8.000 nih gitu. Gede angkanya gitu. Tapi kok masih nge-lag gitu ya, atau enggak masih buram gitu. Karena itu tuh gini nih teman-teman gitu kan. Kita jelasin satu-satu. Jadi ketika pengaturan output itu klik mode pengeluarannya itu default sederhana. Maksudnya jadi ininya apa, jangan masuk yang advance gitu, atau ininya yang biasa aja gitu, default aja. Terus ketika pilih track audionya, pilih yang pengkodeannya X264 di sini nih, encoder supaya apa, suaranya itu tetap bening gitu. Karena apa? Kalau ini kan lebih standar dan lebih banyak yang paling efisien lah. Secara data, jumlah data itu gak gede, tapi secara kualitas juga masih bagus gitu. Terus skala ulang output, jadi resolusi ininya resolusi nanti pas keluar di live streamingnya itu disamain dengan pengaturan yang di video tadi teman-teman, supaya ini tidak buram. Terus diatur si rate controlnya di CBR, jadi CBR-nya bukan motor yang greng-greng gitu, tapi ini rate controlnya gitu untuk pengaturan pengiriman datanya. Dan juga bitrate-nya diatur di antara 2.500 sampai 6.000. Maksudnya adalah apa gitu. Jadi si bitrate ini itu adalah jumlah data yang dikirimkan dari device-nya teman-teman, dari komputernya teman-teman untuk dikirimkan ke servernya TikTok gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang kecepatan upload gitu. Karena gini, kita mau live streaming itu kita mengupload data kita dulu masuk ke server TikTok, baru nanti orang yang nonton. Nah, orang yang nonton itu baru dia pakai kecepatan download, teman-teman. Dan supaya datanya nggak terlalu besar, tapi dengan kualitas yang bagus, disarankan minimal itu kecepatan bitrate-nya itu di 2.500 sampai 6.000 gitu. Karena apa? Kita harus menghitung bitrate ini berdasarkan kecepatan upload-nya teman-teman, kecepatan upload internetnya teman-teman gitu. Kayak misalkan kecepatan upload internet saya misalkan 10 megabyte gitu per detik gitu. Nah, kita ambil setengahnya dipakai untuk si live streaming ini supaya apa? Pertama, koneksinya tetap stabil, tidak ada yang terganggu, dan juga kualitas live streamingnya tetap bagus kayak gitu. Oke, nanti kita praktekin dan kita liatin sebenarnya seperti apa sih gitu. Terus ketika mulai streaming gitu kan, tadi saya bilang tuh mau menggunakan OBS itu harus ada syaratnya ya gitu. Nah, ini kenapa kita harus mengajukan dulu gitu untuk bisa streaming di lewat OBS ini teman-teman gitu. Nah, karena gini, ketika teman-teman sudah dibolehin menggunakan OBS,
teman-teman nanti bakal dapat yang namanya server URL dan stream key. Nah, server URL dan stream key kalau sudah dapat izin menggunakan OBS. Karena apa? Server URL dan stream key ini atau kunci stream ini nanti teman-teman harus masukin ke dalam OBS-nya ini, ke dalam settingan OBS. Jadi ketika teman-teman masuk ke setting, nanti ada settingan streaming. Nah, ini tuh teman-teman harus isi server URL sama kunci streamnya. Karena apa? Yang teman-teman yang bikin teman-teman nggak bisa masuk live streaming ke TikTok lewat OBS ini adalah stream key dan server URL. Oke, oleh karena itu, buat teman-teman yang sudah merasa saya sudah memenuhi syarat nih, gitu kan? Teman-teman segera hubungi tim TikTok Hood atau yang punya AM, silakan hubungi AM-nya untuk dibukakan stream key OBS. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah dapat ini, misalkan di aplikasi TikTok-nya, teman-teman bisa langsung copy paste aja ke sini, ke settingan OBS-nya. Ini kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi, ini tampilannya aplikasi yang di PC ya teman-teman, TikTok yang PC. Nah, kalau yang mobile, nanti teman-teman itu biasanya kan kalau mau live, pasti klik yang di sini, live, terus juga ada pilihan device kamera, TikTok Live Studio, sama cache on PC or Mac, gitu kan. Cache di komputer lah ini intinya gitu. Nah, ketika teman-teman pilih opsi yang ini, maka nanti bakal muncul jendela seperti ini di HP-nya teman-teman. Baru copy paste, baru kirimin lewat WhatsApp lah atau lewat apa, teman-teman harus copy paste ini, yang penting nanti di paste di settingan OBS-nya teman-teman. Kayak gitu ya. Bisa di screenshot juga teman-teman, mangga silakan. 1 2 3 4 5. Oke. Terus juga kalau misalkan saya di PC gitu kan, gimana sih saya caranya nambahin produk di desktop, ngepin produk, gitu kan? Itu gimana sih caranya gitu? Nah, biasanya juga teman-teman pasti ada yang udah tahu yang namanya TikTok streamer desktop gitu, atau enggak dashboard live streaming di desktop gitu. Nah, ini namanya TikTok streaming desktop ya. Dashboardnya ketika teman-teman live streaming gitu, dan ini tuh bisa teman-teman cari di browsernya teman-teman itu di alamat ini, atau enggak langsung search aja di browsernya teman-teman TikTok streamer desktop. Nanti bakal minta login ke akun TikToknya teman-teman, dan ini asli di TikToknya ya teman-teman. Jadi bisa ini tuh ya, anggaplah seller centernya teman-teman dibikin khusus buat live streaming gitu. Jadi kalau misalkan yang pakai PC memang kelihatannya agak ribet gitu. Makanya harus punya operator, harus minimal tahu tekniknya seperti apa gitu. Tapi ini benar-benar bisa banget teman-teman praktekin gitu. Nah, ketika teman-teman masuk ke TikTok Streamer Desktop ini, teman-teman bakal ngelihat bagian live stream panel gitu. Di sini melihat produknya teman-teman, di sini ada, kemudian ada set produk juga bisa, kemudian teman-teman juga bisa buat live giveaway. Tapi live giveaway ini hanya untuk yang sudah memenuhi syarat ya gitu. Kemudian bisa teman-teman lihat campaign atau misalkan promo yang dari platformnya apa aja. Terus juga voucher yang teman-teman punya di bagian live streaming. Terus juga di sini showcase, di sini isinya semua produk yang ada di tokonya teman-teman bakal muncul di sini, bisa teman-teman tambahkan ke dalam set produk, kemudian bisa teman-teman tambahkan ke set yang akan digunakan saat live. Kemudian juga ada data Kompas, terutama kalau misalkan teman-teman pengen menganalisa data gitu tentang performa live streaming, produk, dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat di sini. Terus juga ada account standing. Jadi kalau misalkan ini laporan tentang apa sih yang terjadi di akunnya teman-teman, kayak misalkan pelanggaran atau misalkan ada kendala, bisa teman-teman lihat di account standing ini. Terus juga teman-teman juga bisa menambahkan moderator dan juga pin produk gitu. Nah, kalau misalkan buat ngepin produk, caranya gini nih teman-teman. Ketika teman-teman sudah live, kan di sini ada tulisan ada gambar yang abu-abu gini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan masih kayak gini, berarti teman-teman belum live. Tapi kalau udah warnanya merah, berarti teman-teman sudah live.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat produk mana aja yang ingin teman-teman masukkan ke dalam showcase live-nya teman-teman gitu. Tinggal klik aja gitu kan, langsung masuk semua. Maka ketika teman-teman sudah live, ini bakal warna merah nih. Jadi pastiin ketika teman-teman mau nambahin produk, mau ngepin produk, ininya tandanya sudah merah gitu. Teman-teman maksudnya udah live gitu. Dimana ketika teman-teman sudah live, teman-teman tuh bisa melakukan pin, edit, dan juga mengeluarkan produk ini dalam list saat live gitu. Jadi ngepinnya tinggal diklik aja gitu. Gak usah langsung kayak gini lagi gitu. Gak usah kayak gini baru di pin gitu. Di sini teman-teman bisa langsung pin si produknya. Oke, kita praktekin tapi saya nafas dulu sebentar. Oke. Kalau misalkan ini ngaruh ke traffic penonton bisa aja teman-teman. Karena gini ya teman-teman, ketika teman-teman mau eh mau melakukan salah satu cara untuk menarik penonton adalah kita harus memberikan tampilan yang menarik, bukan gitu, salah satunya gitu, dan itu bisa bikin orang penasaran ketika kita menggunakan OBS gitu. Dan banyak sekali kan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menarik penonton gitu. Tapi saya izin sebentar stop video dulu karena saya akan buka OBS-nya teman-teman. Oke. Saya izin share screen. Oke, ini harusnya bisa. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, kelihatan ya. Nah, nanti kalau misalkan kalau pakai OBS ini nanti tampilannya begini gitu. Misalkan karena ini kebetulan lightingnya nggak ada ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau misalkan buram ya gitu. Jadi kita bisa ngasih tampilan-tampilan seperti ini gitu. Kalau misalkan kita kurang pede dengan setup ruang live kita, teman-teman bisa menambahkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin, bentar ini saya hapus dulu. Ingin memberikan kayak misalkan pengen nge-highlight produk gitu. Tadi bikin banner produk seperti ini gitu. Karena misalkan ini tuh kita lagi suasana live streaming liburan Imlek gitu kan. Tahun kelinci, makanya saya kasih angpau gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nambahin stiker-stiker yang kayak gini kayak gratis ongkir. Nanti kan kalau misalkan teman-teman dapat dari event TikTok, teman-teman bisa mendapatkan stiker-stiker seperti ini gitu. Dan ini untuk OBS lagi, sekali lagi teman-teman, ini hanya bisa digunakan di PC ya teman-teman. Dan untuk TikTok Live Studio pun, ini fungsinya sama aja gitu, kayak OBS ini gitu. Dan itu coba di PC atau di komputer. Oke, kita mulai. Coba kita buka kamera satu lagi. Kita akan buat adegan yang kedua gitu teman-teman. Tadi kan kita pengen tahu kan gimana caranya bikin adegan kedua gitu. Nah ini kan gelap ya, kita tambahin kamera lagi gitu. Teman-teman bisa nambahin di sini tuh banyak kan, ada adegan, aplikasi penangkap audio gitu, input. Terus juga kita kalau misalkan nambahin browser juga bisa. Di sini kita tambahkan kamera dulu. Kita kasih nama kamera 2. Nah, ada beberapa kamera, misalkan ini ya, kamera webcam laptop. Nah, seperti ini. Ya, ada anduk saya kelihatan. Tapi kan burem ya, teman-teman, jelek ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sebagai contoh aja ya, kalau misalkan perpindahan scene itu seperti apa, nanti kita coba dulu. Nah, ini kita coba propertinya ganti. Oh, ternyata nggak bisa di ini ya, kurang HD teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sebagai contoh aja ya. Nah, ternyata kayak gini nih. Wah, buram banget gitu kan. Nah, teman-teman bisa masukin kameranya seperti ini. Nah, beda kan dengan kamera yang ini kan. Beda banget gitu. Waduh, buram banget, tapi gak apa-apa lah ya. Contohnya, jadi kalau perpindahan adegan tuh gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ketika klik adegan satu, kita bakal berpindah di tayangan yang ini. Gitu. Ada tayangan yang ini. Kemudian kalau misalkan yang kedua, maka
bakal pindah nih kameranya gitu. Meskipun karena ini menghadapnya depan karena kameranya sebelahan nih teman-teman gitu. Nah, itu perpindahan kamera tuh kayak gitu. Perpindahan scene tuh begini gitu. Dan kalau teman-teman bisa pengen lihat tadi versi yang monitoring ini yang tampilan ganda atau misalkan tampilan multiview, teman-teman bakal melihat kayak gini gitu. Jadi ketika saya klik yang ini adegan 2 maka itu pindah. Jadi kalau misalkan sebagai operator bisa teman-teman ubah scene dari si live streaming kayak gitu. Nah, kan pindah kan. Oke. Terus kalau misalkan ini teman-teman mau menambahkan mikrofon gitu. Saya kebetulan ada mikrofon ini nih gitu kan. Gimana saya caranya mau nambahin mikrofon. Nah, ketika teman-teman mau nambahin penangkap input audio, nah di sini karena udah ada, nah teman-teman tinggal pilih penangkap input audio, terus juga misalkan kasih nama, terus baru di sini tinggal pilih aja bawaan, mikrofon, Droidcam atau misalkan HD kamera gitu. Teman-teman tinggal pilih aja mau teman-teman pakai yang mana si mikrofonnya. Tergantung teman-teman mau ngecolokin si mikrofon mana ke komputernya teman-teman. Terus juga kalau misalkan mau nambahin gambar seperti ini, kita akan coba tambahin gambar lagi deh gitu kan. Tambahin gambar stiker gitu kan. Nah, misalkan stiker. Tinggal pilih, ulangi lagi, tinggal pilih di sini, pilih gambar atau enggak misalkan kalau misalkan slideshow, pengen beberapa gambar, teman-teman bisa pilih yang slideshow aja gitu. Kayak yang ini nih, teman-teman. Kayak kita gambar bergerak kayak gini ya, kita cari GIF yang begini. Baru teman-teman cari gambarnya yang mana, di sini pilih telusuri. Baru di sini teman-teman cari mau gambar mana aja yang mau dipakai gitu. Misalkan gambar angpau. Oke, kita tambahin ya. Nah, angpau begini gitu. Karena apa? Saya ketika Imlek, spesial Imlek ini mau ngasih giveaway gitu kan. Nah, udah ada nih tanda tunjuknya gitu. Nah, ini saya mau nambahin si angpau giveaway ini. Biar Kak David senang dapat angpau ketika balik ke Surabaya. Oke, nah ini giveaway-nya di sini ya teman-teman, di sini nih teman-teman nih ada tanda ampaunya. Jadi teman-teman pastikan ketika mau event giveaway gitu kan, ya, kayak gitu kan caranya gitu. Silakan klik di atas baru ketik live giveaway Imlek ya teman-teman. Segera komen gitu kan, live giveaway Imlek dan juga teman-teman klik di sini gitu. Kayak gitu. Ketika teman-teman ingin mengadakan live giveaway. Jadi tinggal tambahin aja gambarnya gitu. Bisa teman-teman bikin sendiri gambarnya atau misalkan bisa cari di internet atau misalkan dapat dari TikTok Shop, bisa teman-teman tambahkan lewat OBS ini gitu. Terus kalau misalkan mau green screen gimana gitu? Ya bisa juga teman-teman. Kita coba green screen deh. Siapa tahu bisa nih. Karena saya gak ada green screen nih sekarang gitu. Nah, ketika teman-teman mau pakai green screen, masuk ke bagian ini ya, yang penangkap videonya teman-teman. Misalkan di sini, terus pilih properti di sini, atau pilih filter teman-teman. Pilih filter. Nah, kan kelihatan tuh, ini kamar kosan saya nih. Nah, teman-teman baru pilih chroma key ya teman-teman. Nah, karena kebetulan chroma key-nya nggak ada, jadi ya pilih aja chroma key. Nah, nanti si warnanya disesuaikan dengan dengan layar green screen-nya teman-teman. Kayak gitu. Itu buat mau nambahin green screen. Sekarang di sini kok ada running text ya gitu. Kita coba running text, bikin running text baru gitu. Nah, di sumber lagi nih teman-teman. Tinggal tambahkan kemudian mana teks. Nah, teks gitu. Teks selamat tahun baru misalnya. Tahun baru Imlek gitu. Buat teman-teman yang merayakan Imlek gitu kan. Nah, di sini bisa teman-teman ini tuliskan tuh tulisannya selamat tahun baru Imlek gitu. Misalkan seperti inilah. Nah, bisa juga teman-teman ubah fontnya ke font yang ada lah apa aja gitu kan misalkan. Nanti bakal berubah gitu kan. Selamat tahun baru Imlek. Terus juga warnanya juga bisa teman-teman ubah gitu. Misalkan warna merah gitu kan. Terus ketika teman-teman mau
mau buat itu sebagai apa namanya tuh running text. Nah, di sini transformasi teksnya diganti. Bukan yang ini. Bentar. Oke, bukan yang ini ternyata. Bukan di sini, transformasinya lebih ke arah ini sih, apa kapital atau enggak. Lupa nih. Oh, bukan di sini, Deng. Di sini baru oke dulu. Nah, baru ketika teman-teman mau ngatur si tulisannya, bisa diatur lewat sini. Properti, teman-teman. Di bagian properti. Oh, bukan. Kok lupa ya saya? Weh, batal dulu. Oh ya, filter. Maaf, teman-teman. Nah, di sini eh ada di filter, di sini ada tulisan gulir. Gulir ini untuk supaya running text gitu. Nah, di sini bisa teman-teman ubah kecepatannya gitu. Nah, atau enggak mau sambil muter begini gitu kan, bisa teman-teman atur gitu. Nah, akhirnya bakal muncul running text seperti ini. Nah, itu buat nambahin running text. Terus kalau misalkan untuk pengaturannya kita masuk ke karena kan tampilan udah oke lah muncul seperti ini gitu. Terus juga ada beberapa scene. Nah, teman-teman gak usah takut untuk settingan OBS ini bisa bahasa Indonesia juga, teman-teman. Jadi gak usah takut salah atau meleduk komputernya. Jadi ini pakai bahasa Indonesia. Terus juga untuk streamingnya nanti sebenarnya ada pilihan gitu, Twitch, YouTube, Facebook. Tapi karena untuk TikTok Shop ini nggak ada ya teman-teman, maka dari itu harus masukin server sama kunci streamnya. Gimana teman-teman harus mendapatkan izin dari tim TikTok Shop untuk mengaktifkan server dan kunci stream untuk copy paste di sini. Untuk outputnya di sini kayak misalkan outputnya yang sederhana aja teman-teman, jadi bitrate-nya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kecepatan uploadnya teman-teman. Ini mah tinggal diikuti aja, mau screenshot juga boleh. Tapi ini bitrate-nya harus dihitung berdasarkan kecepatan upload ya. Untuk audio nggak ada yang terlalu spesifik. Bawaan aja nggak apa-apa. Untuk video tadi sama kita udah bahas juga. Karena kita mau potret, maka dibikinnya seperti ini. Dibalikin aja, tinggal dibalikin. Untuk shortcut, ini bisa teman-teman gunakan shortcutnya mau misalkan mau di slideshow atau enggak mau berubah adegan, bisa teman-teman aktifin di bagian shortcut. Jadi tinggal pencet tombol apa, nanti apa yang terjadi bisa bisa jadi shortcutnya di sini. Untuk kelanjutannya nggak ada, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk settingan OBS-nya gitu. Jadi teman-teman tinggal berkreasi aja, praktekin, nggak usah takut, nggak akan meleduk kok ini komputernya. Teman-teman bisa banget berkreasi menggunakan OBS ini ketika teman-teman sudah bisa bisa streaming lewat OBS. Dan ketika teman-teman mau aplikasiin apa yang teman-teman dapat di Live Studio, TikTok Live Studio itu bisa banget. Karena kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau TikTok Live Studio tinggal login doang, nggak perlu masukin kunci server atau kunci stream. Jadi lebih mudah lagi kalau misalkan pakai TikTok Live Studio. Cuman batasannya cuma ketika nambahin sumbernya emang ada batasannya gitu, kalau misalkan TikTok Live Studio. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman tentang tentang OBS gitu. Semoga ini bisa teman-teman langsung praktekin dan juga bisa teman-teman berkreasi melalui OBS ini gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Saya panggil Kak David lagi. Kak David. Halo Kak Mamat, angponya Oh, mana? maunya nanti ya. Nah, Oke, oke, oke. Sekarang sebelum kita ke sesi Q&A ya teman-teman, di sini aku mau launch juga surveinya buat yang post survei. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kita bakal memberi teman-teman pertanyaan terlebih dahulu. Oke, udah jalan teman-teman, harusnya keluar di layar teman-teman. Ada sekitar 10 pertanyaan. Bisa diisi juga sambil aku bakal pilihin pertanyaan untuk dijawab sama Kak Mamat. Oke, pertama Kak Mamat, ini dari Kak Syafa. Udah minum belum? Udah minum ya? udah. Dari Kak Syafa Gasani. Ini pertanyaannya,
gimana sih bedanya OBS yang barusan dijelasin sama TikTok Live Studio? Oke. Pertama beda dari secara fungsinya ya. Kalau misalkan OBS ini fungsinya studio digital untuk berbagai macam platform. Kalau TikTok Live Studio hanya untuk TikTok aja teman-teman. Dan dari segi kemudahan sama-sama mudah menggunakannya gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu caranya. Cuman yang membedakan lagi ini adalah kalau OBS kan tadi harus panjang banget ya izinnya gitu ya. Harus 20.000 followers, gak boleh ada gak boleh ada pelanggaran, terus harus izin dulu supaya bisa dibuka gitu. Tapi kalau misalkan TikTok Live Studio, ketika teman-teman sudah bisa download dan gunakan TikTok Live Studio, teman-teman tinggal login pakai akun TikToknya aja. Dan itu lebih kalau misalkan untuk live di TikTok itu lebih mudah banget ketika teman-teman menggunakan TikTok Live Studio. Udah ini ya, atau enggak bedanya apa lagi ya? Ya bedanya kalau TikTok Live Studio buatan TikTok teman-teman. Sama kalau Live Studio itu kan ada kayak itunya langsung ya Kak Muhammad, kayak kita mau pakai countdown itu kan udah disediakan Iya, kan. udah semua yang ada di fitur yang ada di fitur live di HP itu ada semua di situ. Terus juga bisa lihat dashboard-nya langsung, rekamannya juga langsung. Lebih Chat. gampang lah kalau misalkan tentang live di TikTok itu lebih semuanya lebih disediakan sama TikTok Live Studio. Kan kalau nggak salah chat juga masuk di situ juga nggak sih Kak Muhammad? Betul banget. Kita bisa langsung lihat chat. Sedangkan kalau memang OBS itu kosongan, bener-bener kosongan, jadi kita Iya, harus kosongan banget masukin bener-bener. sendiri-sendiri gitu sih. Jadi ya tergantung pilihan sih, yang kalau mau repot pakai OBS nggak apa-apa, kalau mau simple pakai Live Studio. Ada kok Kak Syafa, tenang aja. Nanti dikasih tahu tentang TikTok Live Studio. Nanti bareng saya Ada lagi. lagi. Oke, lanjut ya Kak Muhammad ya. Nah ini agak menarik sih. Ini dari Kak Rachel nanya, apakah kalau misalnya di scene itu bisa kita masukkan video dari produknya Kak Muhammad? Soalnya ini ceritanya Kak Rachel ini jualannya drone. Nah jadi mungkin kayak mau menunjukin kayak footage dari rekaman drone-nya itu pakai scene videonya ditampilin di OBS-nya gitu, nggak apa-apa nggak sih Kak Muhammad? Oke. Ini ya, sebenarnya ini nggak apa-apa teman-teman. Menggunakan VT sendiri atau misalkan video yang memang buatan teman-teman sendiri gitu. Karena untuk sekarang kan udah bisa juga gitu, kayak misalkan ketika saya nonton seorang brand gitu, kayak misalkan dari seller, dia juga selalu nunjukin video ketika produk itu dipakai gitu. Kayak misalkan kemarin tuh saya lihat Third Day gitu kan, dia nunjukin model video bahwa si produk ini dipakai gitu kan. Nah, itu bisa banget sih Kak Rachel gitu. Cuman yang harus diperhatikan adalah pertama dari segi medianya, videonya ini beneran milik Kakak sendiri atau buatan orang lain. Kedua, kalau misalkan teman-teman mau munculin video secara full screen, itu bisa juga terindikasi sebagai video Pre-recorded gitu. recording, recorded video. Nah, ketika Kak Rachel mau nunjukin itu, disarankan pakai si layarnya itu jangan full gitu. Kayak gitu. Jadi biar ada masih kelihatan kakaknya gitu. Karena kita sudah tahu lah gitu yang namanya robot TikTok soal pelaturan itu galak banget. Jadi untuk menghindari itu, saya kasih tahu duluan gitu. Jadi kayak misalkan layar saya segini gitu. Terus kakak mau nunjukin video, ya udah berarti sebagian sini doang gitu nunjukin videonya. Atau enggak misalkan setengahnya dari layar bisa kakak tunjukin si videonya. Karena ketika memang beneran terjadi pelanggaran, kakak bisa membela diri gitu. Bahwa ini video milik saya pribadi kok, ini dari metadatanya juga udah sama, terus jadi dari sumbernya juga alatnya punya saya, kayak gitu. Jadi bisa aja gitu. Yang penting yang diperhatikan itu adalah yang mengindikasi terhadap pelanggaran kayak misalkan tadi recorded video, terus juga pelanggaran hak kekayaan intelektual, kayak gitu. Itu memang sih kayak cara yang paling masuk akal sih memang buat kayak kita mau mempromosikan drone sih. Kalau Iya. misalnya drone-nya bisa dibuat live streaming sih ya lebih baik sih. Atau Cuman enggak mungkin nggak tahu bisa apa enggaknya. drone-nya dikasih ini benang layangan biar nggak Udah. keluar jauh. Nggak usah sampai kayak gitu juga tapi. Oke, lanjut. Oke, Ini oke. dari
Kak Kak Yani ini. Kak Yani nanya, mungkin kayaknya Kak Yani ini, salah pencet tombol mungkin. Jadi Kak Yani cerita kalau misalnya, kalau pakai OBS Screen, terus udah diganti-ganti produknya, malah, produknya yang jadi background. Itu gimana Kak Maman? Jadi nggak tahu sih, kayaknya aku nangkapnya ya, produknya itu jadi background gambarnya orangnya gitu loh. Ya itu lebih ke arah ininya aja sih, mungkin ada salah pencet Ya antara salah pencet sih misalkan mungkin. apa layernya mungkin Kak David. Jadi kan Mhm. kalau misalkan kita lihat di ini ya, apa di susunan si source itu atau sumbernya itu, kalau misalkan paling atas adalah yang paling depan. Kalau paling bawah adalah yang paling belakang. Mungkin bisa Mhm. diatur di bagian situnya. Terus kalau misalkan teman-teman lihat kan ada gambar mata gitu ya di sebelah-sebelah source itu bisa diklik supaya hilang atau enggak gitu. Kalau misalkan matanya tertutup berarti itunya hilang dan enggak kelihatan. Mungkin ke arah situ ya Kak David. Mhm, bisa Yang diatur ini. lagi ya berarti ya? Iya, bisa diatur lagi gitu. Oke, semoga menjawab Kak Yani. Sekarang kita pindah ke ini dari Kak Ahmad juga nih namanya. Kak Ahmad nanya ke Kak Ahmad. Kak Ahmad nanya, untuk penampakan video dari HP sebagai pengganti kamera itu apakah bisa di OBS, Kak Ahmad? Bisa, cuman harus pakai aplikasi pihak ketiga. Mhm. Kalau saya itu bentar kalau nggak salah ada, saya itu masih install atau enggak ya? Kalau aku sih pakai Irion namanya, Kak Ahmad. Nah, iya yang kayak gitu atau enggak Heeh. pakai Droid Cam atau misalkan yang sejenisnya itu loh gitu. Jadi itu harus install lagi ya Kak Ahmad Faris gitu. Jadi ada yang versi berbayar, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalkan apa teman-teman mau pakai itu di mana misalkan HP-nya iPhone, kameranya bagus atau enggak, HP-nya Samsung mau dijadiin kamera aja karena saya nggak punya kamera digital, itu bisa banget. Cuman harus menggunakan aplikasi ketiga, pihak ketiga kayak gitu. Mhm, mhm. Kan dan Gitu juga aja. cara kerjanya kan pakai WiFi connection juga tuh. Jadi Betul. pastikan, komputer yang kita pakai buat, live streaming ada OBS-nya sama, handphone kita itu udah nyambung. Soalnya kan Hmm. nanti kita perlu download satu di HP sama satu lagi di, komputernya kan ya Kak Mamat ya. Nanti tinggal Ya, diganti itu inputnya di OBS, nyambung tuh langsung ya, ya. itu bisa nyambung kayak gitu. Itu Semoga bisa membantu ya. bisa jadi solusi buat yang Iya. mungkin belum punya kamera kayak gitu. Oke, dari Kak Melisa pertanyaan nih. Kalau affiliate minta stream king-nya itu dari siapa tuh Kak Mamat? Kalau affiliate? Kalau ini Heeh. ya kreator ya. Kalau Mhm. kreator ini sebenarnya harus tergabung di agensi dulu yang bekerja sama sama TikTok Shop. Karena apa? Jadi dari agensi nanti bakal dibantukan untuk dibuka si stream key-nya Kak Melisa. Jadi kalau misalkan untuk seller harus ke AM-nya, kalau misalkan untuk affiliate itu harus harus ke agensi dulu gitu. Harus bergabung ke agensi yang bekerja sama supaya bisa dibukakan live stream key-nya. Cuman ya kalau misalkan nggak bisa seperti itu, ya udah Kak Melisa pakai TikTok Live Studio aja gitu. Dan itu lebih mudah. Oke. Kak Mamat mungkin kita ambil beberapa pertanyaan lagi ya Kak Mamat ya. Mungkin Ya, 2 atau boleh. 3 ya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya pakai OBS atau TikTok Live Studio, apakah akan mempengaruhi viewer dari live streaming kita sih Kak Mamat? Apakah bisa tambah banyak tuh? Oke. Bisa iya gitu. Karena gini teman-teman, pada dasarnya kan orang itu masuk ke live streaming mengharapkan sesuatu ya dari kita gitu kan. Baik secara tampilan, tayangan, pembawaan hostnya, produknya, diskonnya gitu. Dan itu pun sangat kompleks atau luas banget faktornya. Kenapa kita bisa jadi live kita bisa jadi rame gitu. Kalau misalkan tampilan udah bagus, menarik, bikin penasaran orang gitu. Akhirnya apa? Orang bisa masuk gitu. Kayak tadi diliatin tuh banner gede gitu kan, diskon 50% atau enggak misalkan tiba-tiba ada gambar ampau terbang gitu. Ini ada giveaway ya gitu kan. Orang-orang pasti kepo kan masuk kan jadinya. Tapi setelah ketika dia masuk, harapan mereka tidak dipenuhi, kira-kira mau tetap nonton atau enggak? Mhm. Enggak kan gitu. Jadinya terlalu rumit kalau bisa dibilang namanya dengan OBS nanti bakal 1.000 penonton. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadinya ini adalah strategi teman-teman, strategi yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman itu ingin membuat live stream-nya lebih menarik lagi dan bisa bikin orang tertarik untuk masuk. Pada ketika udah dia masuk, maka di situ adalah langkah teman-teman gimana caranya mereka biar bisa
betah di situ gitu. Dari segi pembawaan, dari segi penawaran dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak David. Sama sih. Jadi kan memang OBS sendiri itu kan fungsinya adalah cuma untuk membantu juga sih Kak Mamat. Soalnya kan ya kembali lagi sih semuanya kembali ke konten dari live streaming kita tuh. Soalnya juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nggak pakai OBS, live streaming kita juga bisa banyak view. Jadi memang OBS itu hanya untuk membantu sih kayak gitu supaya bisa lebih bagus. Yes, betul banget. Oke, bentar aku scroll lagi. Ini dari Kak Rachel lagi nih. Kalau misalnya OBS sudah di-approve tuh Kak Mamat, terus waktu lagi live streaming tiba-tiba kena pelanggaran. Nah, apakah OBS-nya bakal hilang juga tuh aksesnya Kak Mamat? Sayangnya enggak. Sayangnya Jadi, enggak. bukan sayangnya ya. Bagusnya Untungnya enggak, enggak. teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah udah dapat stream key sama server URL ya udah gitu. Karena itu memang kode unik yang teman-teman miliki ketika teman-teman ingin melakukan live streaming. Lebih ke arah itu kunci supaya teman-teman bisa nyambung ke servernya TikTok gitu. Kalau misalkan ada pelanggaran, ya paling yang kena itu teman-teman nggak bisa melakukan live streamingnya aja gitu. Ketika teman-teman udah hilang pelanggarnya, udah boleh live streaming lagi, terus teman-teman mau live lewat OBS lagi, ya udah tinggal ini aja, tinggal langsung live aja. Karena apa? Settingan kan udah di save juga di OBS. Jadinya bisa tetap nyambung kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Rachel buat pertanyaannya. Karena mungkin sekarang pertanyaan juga udah habis sih Kak Mamat dari seller-sellernya. Mungkin kita bisa tutup juga untuk webinar kita di siang hari ini Kak Mamat. Buat teman-teman di sini yang udah isi survei dari kita, terima kasih banyak. Udah ada 46 nih yang isi. Makasih teman-teman. Aku mau end polling-nya. Dan juga di sini aku juga mau ingetin teman-teman kalau misalnya nanti jam 4 kita bakal ada webinar lagi teman-teman, kita bakal bahas tentang shopping center. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang shopping center, bisa langsung datang nanti di jam 4 teman-teman. Daftarnya bisa di linktree/edukasi TikTok Shop. Oke, untuk menutup mungkin Kak Mamat ada sepatah dua kata untuk memotivasi seller kita Saya siang ada hari ini. pantun buat teman-teman seller. Oke, silakan dikeluarkan. Oke. Memancing ikan di atas asbes, jangan Cakep. lupa praktekkan. Semoga sukses. Cakep. Oke, dadah teman-teman. Terima Oke, kasih banyak. teman-teman semuanya, semoga ilmunya berguna ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.